ya Pak. Di sini sama-sama mami di sini. Susah. Gimana sih? Wah, kelihatan banget. Udah. Bisa mulai. Selamat pagi kita semua. Puji Tuhan kita akan kita bisa begini memuji Tuhan kembali, menyembah Tuhan karena kasih karunia Tuhan saja. Sengaja bersyukurlah kepada Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan kita yang besar, karena Dialah besar, makanya punya alasan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Tidak ada alasan lain kita untuk memuji Dia karena Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah yang benar kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya
sanggup menggenap imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita memuji Tuhan terus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita menyembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Dengan bangga ya Tuhan, kami boleh memilikimu. Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku datang memujimu, menyembahmu, Allah yang hidup, Allah yang besar. Aku percaya padamu, Kau melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Kau telah tebus dosa kami, mati bagi kami ya Tuhan. Karya terbesar, karya-Mu indah bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, Allah mulia, Allah yang agung. Kami bersyukur padamu, kami menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Dengan sujud, dengan hormat, kami datang padamu Tuhan. Kami berserah haleluya, ya haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami datang padamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh Allah yang besar Tuhan. Kau sungguh Allah yang ajaib dalam hidup kami. Imanku sungguh bersorak, percaya bersepakat. Kami percaya Engkau Allah yang mengatur mengendalikan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan terus menyembah Allah kita, biarkan jiwa kita memuji Dia. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Kita naikkan jiwa kita memuji Dia. Tuhan, terima kasih. Kami terus memuji-Mu Tuhan, hati yang paling dalam diri kami Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah kami. Untuk itu kami memuji-Mu terus Tuhan pagi ini. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku.
karena kekuatanmu. Amin. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuasaanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, anugerahmu, anugerahmu, hanya anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. 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 Tuhan, yang tidak layak kami ini, apapun di dalam diri kami sesungguhnya tak layak diri kami, hinanya kami,
Tapi sungguh Tuhan, ketika kami telah memperoleh Engkau, memperoleh kasih dan sayang-Mu yang sempurna, sehingga kami memuji-muji Engkau. Dan sungguh Tuhan, perjalanan hidup kami, kalau bukan kekuatan, kalau bukan perlindungan, kalau bukan penyertaan, bagaimana mungkin kami ada sampai hari ini Tuhan? Sesadar-sadarnya kami mengenal, kami percaya Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sesadar-sadarnya bahwa Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Sesadar-sadarnya bahwa Engkau Allah yang sangat-sangat luar biasa mengasihi kami. Ya Allahku, Allah Abraham, Allah Daud, Allah Ishak, Allah yang sama, penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Engkau Allah Alfa dan Omega. Untuk itu kami penuh syukur pagi ini, kami telah menyembah-Mu. Ya Allahku, ya Tuhanku, Tuhanku Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah pagi ini segala apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kami dengar, segala apa yang Engkau mau bicara bagi kami. Sehingga kami memperoleh lagi dan lagi berkat-Mu yang berkelimpahan, firman-Mu yang indah, yang menjadi pelita bagi kami. Kami siap Tuhan. Pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Ibu Cia yang sudah memimpin kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang baik dan sayang kepada kita. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini seperti yang diperintahkan Pak Heri ya kepada kita, kita sampai kepada pasalnya yang ke-9 dari kitab Amsal yang sedang kita pelajari, yang hari ini bercerita tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya. Jadi hikmat dan kebodohan bersaing untuk mengundang kita, ya, untuk kita memilih. Tentu goalnya, tujuannya setelah kita mempelajari ini adalah kita memilih hal yang benar, ya. Tentu kita memilih dan memperhatikan undangan daripada hikmat. Saya akan bacakan undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Jadi, hikmat mengundang setiap orang, ya, khususnya yang tidak berpengalaman dan yang tidak berakal budi. Hikmat ini dalam kitab ini, dalam pasal ini diibaratkan dengan sangat baik, dengan sangat indah, ya, mempersiapkan sebuah pesta di dalam sebuah rumah yang besar, ya, menyiapkan hidangannya dengan segala sesuatu yang pasti baik, ya, dan lezat, ya, dan hikmat menyuruh, diilustrasikan, menyuruh beberapa orang perempuan untuk berseru-seru memanggil mereka yang
tidak berpengalaman dan tidak berakal budi untuk datang dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh hikmat itu sendiri. Ya, nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Ya, ayatnya yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di sini kita belajar bahwa hikmat dan kebodohan bersaing untuk berseru-seru mengundang kita, ya, orang yang tidak berpengalaman dan orang yang tidak berakal budi untuk meresponi undangan tersebut. Persoalannya adalah undangan siapa yang akan kita datangi, undangan siapa yang akan kita responi, ya. Karena setiap hari, ya, undangan itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita perlu membuat keputusan yang baik, yang benar di dalam hidup kita. Karena seperti kemarin kita sudah belajar bahwa setiap hari sebenarnya orang dewasa itu telah harus mengambil ribuan keputusan untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 tadi, hikmat mendirikan rumahnya, ya, menyiapkan tempatnya, dan menyiapkan hidangan yang lezat untuk kita nikmati, ya. Dia berseru-seru memanggil kita setiap hari untuk kita bisa menikmati hikmat di dalam hidup kita. Nah, tentu apa yang bisa kita pelajari dari sini, ya, aplikasinya adalah bahwa berarti untuk berhikmat itu sebenarnya tidak susah. Karena apa? Karena hikmat itu sendiri yang sibuk mengundang kita. Hikmat itu sendiri yang sibuk supaya kita datang menikmatinya, supaya kita datang untuk mendapatkannya. Tapi memang bagian kita ada yang harus kita lakukan, yaitu kita meresponi dan kita datang dan kita menikmati hikmat itu sendiri. Artinya apa? Artinya bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen, sebenarnya berhikmat itu, kalau dari ayat ini yang saya dapatkan adalah berhikmat itu tidak sulit. Yang penting bagi kita adalah meresponi dan taat kepada hikmat itu sendiri, kepada undangan hikmat itu. Ya, memang ada bagian yang kita harus lakukan, yaitu kita harus memberikan telinga kita harus memberikan hati kita harus memberikan pikiran kita harus memberikan pikiran kita untuk mengerti hikmat itu sendiri. Saya percaya bahwa hikmat tidak datang ketika kita tidur-tiduran, ya, ketika kita habiskan waktu kita
untuk memegang HP kita, men-scroll dari A sampai Z, ya. Hikmat tidak datang kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya. Tapi kalau kita memberi telinga kita, memberikan hati kita untuk peka dengan respon undangan daripada hikmat, maka saya percaya sesungguhnya setiap orang percaya, setiap orang Kristen tentu harusnya adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat, ya. Karena setiap hari hikmat itu mengundang kita, ya, kita bisa belajar dari setiap keadaan, dari setiap kejadian, dari setiap orang yang Tuhan izinkan menghampiri hidup kita, ya. Kita dengar beberapa waktu yang lalu, ya, eh, ada kecelakaan di tol apa itu, ya, yang mobil lagi antri karena padat, ya. Tiba-tiba dari belakang ada truk yang remnya blong menghantam beberapa buah mobil yang sampai terjadi kecelakaan yang tragis, ya. Ketika saya dan istri melihat eh, kejadian itu pertama kali, ya, di media sosial, eh, kadang-kadang kita berpikir seperti ini, ya. eh, kita aja yang sudah berhati-hati, ya, bisa mengalami kecelakaan, kesialan atau mengalami maut, ya, karena akibat daripada orang yang tidak berhati-hati. Kitanya sudah berhati-hati, tapi orang lain tidak berhati-hati, kita kena imbasnya. Jadi kalau kita selamat, kalau kita bisa selamat terhindar dari kecelakaan, terhindar dari maut, hikmatnya apa? Hikmatnya itu bukan karena hebatnya kita berhati-hati, tetapi karena kita memang berhati-hati, tapi yang paling penting adalah itu karena perlindungan Tuhan kepada kita, sehingga kita setiap hari bisa tetap selamat, bisa tetap beraktivitas di dalam kehidupan kita, sehingga patutlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari kalau kita bisa bangun pagi, ya, bisa beraktivitas, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan kita bisa melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi hikmat itu ada di mana-mana, ada selalu mengundang kita untuk kita bisa mengerti jalan kehidupan, bisa memiliki pengertian-pengertian yang lebih baik lagi untuk menghadapi kehidupan ini, ya. Eh, saya teringat waktu zaman sekolah dulu, ya, mungkin sudah pernah saya saksikan di Koram Deo ini, tapi mungkin sedikit mengulang saja, ya. Eh, saya sekolah karena dijanjikan beasiswa pada waktu itu dari rumah sakit tempat saya bekerja, ya. Jadi pergilah saya karena lulus dan pergi dengan janji dana beasiswanya nanti akan dikirim, ya. Jadi seperti yang diketahui bahwa saya tidak pernah bermimpi untuk bisa melanjutkan sekolah spesialis karena saya tahu pada waktu itu biayanya cukup besar, ya, dan saya tidak punya saya dan keluarga tidak punya biaya untuk itu, ya. Jadi saya nggak pernah berharap, nggak pernah bermimpi, tapi rencana Tuhan lain, ya. Tuhan buka jalan untuk saya bisa sekolah dengan janji ada beasiswa, ya. Saya pergi sekolah, ya, dengan gaji pegawai negeri yang sudah tidak utuh lagi karena saya punya pinjaman, ya. Waktu itu tahun berapa, ya? Tahun 2004, ya. Gaji pegawai negeri saya tinggal 400.000. Pada waktu itu saya punya dua anak kecil, ya, yang harus saya hidupi, punya keluarga, dan aktivitas sekolah yang membutuhkan biaya yang cukup besar di awal-awalnya, ya. Sebulan, 2 bulan ditunggu tidak datang beasiswanya, 3-4 bulan ditunggu, sampai setahun ditunggu, akhirnya tidak datang, dan kami mulai bimbang dan ragu, ya. Jangan-jangan ini beasiswa ini eh, tidak diberikan kepada saya karena saya satu-satunya yang beragama Kristen pada waktu itu, ya. Ada kecurigaan seperti itu, ya. Eh, Kami pun bingung, ya.
Karena apa? Karena semua tabungan sudah nggak ada lagi, ya. Jadi bingung. Kemudian kami berpikir, ya sudah kita kembali aja ke Muara Bungo, ya. Karena nggak mungkin kita melanjutkan sekolah ini tanpa biaya yang cadangan biaya yang besar untuk sekolah, ya. Tapi kalau kembali ke Muara Bungo, tentu malu kan, karena gagal sekolah ceritanya ini kan. Tapi apa boleh buat, ya. Kenyataannya, realitanya begitu, ya. Sudah nasib kita lah seperti itu. Kira-kira itu saya dan istri berdiskusi kan. Tapi kemudian kami mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Kami menyembah, kami berdoa, ya. Nah, waktu berdoa itu Roh Kudus bicara sama saya, ya, menemplak saya, ya, bahwa seakan-akan begini, bahwa Tuhan itu cemburu kepada saya karena saya sebenarnya selama 1 tahun ini lebih mengandalkan, lebih menghebohkan, lebih mengandalkan beasiswa daripada mengandalkan Tuhan itu sendiri. Saya terlalu bangga sebagai penerima beasiswa, ya, daripada mengandalkan Tuhan itu sendiri. Saya tertemplak dan saya bertobat. Saya bilang, ampuni saya Tuhan, ya, karena memang betul saya terlalu mengandalkan beasiswa, terlalu berharap kepada beasiswa, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Nah, saya betulkan hati saya. Ketika saya membetulkan hati saya, maka muncullah pengharapan di hati kami berdua bahwa kami harus terus melanjutkan sekolah ini, walaupun kami tidak tahu dari mana sumber dananya, ya, tapi kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan, ya. Nah, istri saya bingung, kayak mana ini kita? Ya nggak apa-apa lah, nanti papa bisa jaga ke rumah sakit ini, jaga ke rumah sakit ini, ya, jaga di klinik ini, jaga di klinik ini, mudah-mudahan itu bisa menolong kehidupan kita sehari-hari dan membantu kita untuk membiayai sekolah ini. Walaupun rasanya itu tidak mungkin, ya, tapi kami punya keberanian karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Itu hikmat yang kami dapatkan. Nah, ketika kami sudah membenarkan posisi hati kami mengandalkan Tuhan 100%, ya, memang puji Tuhan, ya, rencana itu tidak terjadi, ya, karena beberapa bulan kemudian, ya, akhirnya beasiswa itu keluar, ya, dan bahkan setiap tahun beasiswa itu naik jumlahnya, ya, dan itu cukup untuk membiayai sekolah dan membiayai hidup kami, ya. Jadi sekali lagi, hikmat itu datang kalau kita mau memberi respon kepada undangannya, memberi respon kepada panggilannya, karena setiap hari kita bisa belajar dari hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ya. Ini cukup menarik juga, ya. Dikatakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya, ya. Salah satu nasihat hikmat kepada kita adalah kalau kita aplikasikan ayat 7 sampai ayat 9 ini adalah kalau sebagai orang yang memberi nasihat, maka kita perlu bijak, ya, memberi nasihat kepada orang, ya. Kita perlu, menurut saya, lihat-lihat orang, ya, orangnya, karena kalau orangnya susah dinasihati, orangnya pengolok-olok, ya, orang yang terlalu banyak alasan, ya, eh, kalau kita nasihati malah kita yang ditertawakannya, malah kita yang diserangnya, malah kita yang dimarahinnya, ya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, ya, kalau kita menerima nasihat, maka kita bisa belajar dari ayat ini adalah bahwa kalau kita menerima nasihat, maka kita harus memberikan hati kita, ya, untuk terbuka, ya, untuk rendah hati, untuk boleh respon benar
Ya, karena siapapun yang menasihati kita, jangan-jangan itu adalah hikmat Tuhan yang sedang ditawarkan kepada kita untuk kita bisa memilih undangannya untuk bisa memilih nasihat hikmat itu. Poinnya adalah bahwa ya bagi kita, kalau kita mau berhikmat, kita perlu beri hati kita, beri telinga kita, dan taat melakukan apa yang dinasihatkan hikmat kepada kita. Ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi sekali lagi, hikmat itu bukan tentang bagaimana memperolehnya, ya, tapi hikmat itu adalah tentang siapa hikmat itu sendiri. Kita tahu hikmat itu adalah Tuhan. Jadi hikmat itu bukan soal teori atau bukan satu soal aturan atau bukan soal pola yang harus kita pelajari dan harus kita kerjakan. Tapi hikmat itu adalah bicara tentang pribadi, yaitu pribadi Tuhan yang harus kita kenal, ya. Sehingga kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya, disitulah sebenarnya permulaan hikmat yang akan bekerja di dalam hidup kita. Bagian terakhir yaitu ayat 13 sampai ayat 18, inilah undangan kebodohan ya yang setiap hari bersaing dengan undangan hikmat, ya, diibaratkan sebagai perempuan yang cerewet, perempuan yang bebal yang mengundang orang-orang yang sama, yaitu orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang tidak berpengertian, orang-orang yang tidak berakal budi. Dia juga berseru-seru ya untuk mengundang kita setiap hari, ya. Semoga kita, ya, saya berdoa kita tidak mengindahkan undangannya, kita tetap bijak untuk tetap memilih jalan hikmat daripada jalan kebodohan, ya. Nah, bedanya kalau tadi hikmat memberikan kita hidangan yang lezat, kalau yang undangan kebodohan ini menyediakan hidangan dari hasil curian, ya, roti curian yang dikatakan rasanya memang manis, ya, dan lezat karena dimakan sembunyi-sembunyi, ya. Tapi ujungnya kalau kita meresponinya, ya, akan ada apa, maut dan kematian, ya. Artinya kita bisa mengalami kemunduran atau kematian secara rohani kalau kita terus meresponi undangan kebodohan di dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar sesuatu yang uh, positif atau yang penting pada hari ini lewat pasal ini, ya. Kita punya sikap hati yang selalu peka untuk meresponi, ya, karena poinnya adalah kita respon terhadap undangan hikmat karena setiap hari selalu ada saja hikmat yang ingin mengajari kita, hikmat Tuhan yang ingin mengajari kita. Jadi bagi kita sebenarnya, bagi orang yang percaya, tidak sulit sebenarnya untuk memiliki hikmat. Yang penting kita memberikan hati kita yang peka dan kita taat melakukannya, maka saya percaya hikmat akan menjaga kita, hikmat akan menolong kita untuk kita bisa ada di dalam jalan keselamatan dan ada di dalam jalan pengertian. Menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa diberkati dan bisa berdampak bagi orang lain, ya. Mungkin itu yang bisa saya sharekan pada pagi ini karena Pak Heri tidak ada. Silakan pada Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin ingin menambahkan, ingin membagi kesaksian, sharing kepada kita pengalaman-pengalaman menerima undangan hikmat di dalam hidupnya. Silakan. Mungkin buat pertanyaan aja Pak Ramli. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang kita anggap itu sulit untuk memang akan terima sebuah nasihat atau pandangan kita saat itu memandang bahwa dia
bebalkah? Apakah kita lebih baik mengambil keputusan untuk diam saja, tidak memberikan sebuah nasihat apapun yang seperti di Amsal tertulis, bahwa kalau kita memberi itu kita akan malah dicemooh. Yang pertanyaan saya tadi sekali lagi, apakah kita lebih baik memilih untuk diam saja, walaupun kita pengen sekali memberikan nasihat? Nah itu, bagaimana responnya? Kalau menurut saya, kalau memang kita sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini orang yang maaf, misalnya orang yang bebal, yang mau menang sendiri, ya, mau hanya mau bicara saja tanpa mau mendengarkan nasihat orang lain. Menurut saya, ya, percuma untuk menasihatinya pada waktu itu, ya. Sehingga mungkin kita perlu melihat atau mencari momentum lain, ya, ketika dia sudah kita anggap eh, mau sedikit mendengarkan, ya, maka mungkin pada waktu itulah kita bisa memberikan nasihat kepada dia. Tapi kalau kita anggap dia eh, masih menutup hatinya, ya, percuma untuk menasihatinya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu, teman-teman. Iya, Pak. Menurut saya sih eh, orang yang kalau kita omongin bebal, tidak mendengar, itu adalah orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Jadi tipsnya kalau kita mau menerima hikmat dari Tuhan tuh ya kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati dan taat menerima teguran ya dari hamba Tuhan, dari orang yang lebih berpengalaman, dari orang-orang yang lebih tua. Jadi pada saat kita tinggi hati atau sombong, kita tidak bisa menerima hikmat yang akan masuk, yang akan menegur kita, yang akan menuntun kita supaya kita lebih baik. Jadi kalau kita meresponin dengan rendah hati, hikmat itu akan datang ya Pak. Itu aja dari saya Pak. Masih. Ya, terima kasih Hengki. Kalau saya, pendapat saya, kalau Roh Kudus sudah menggerak atau menyuruh kita untuk kasih tahu atau nasihat, kita hanya mengingat atau memberitahu, tapi jangan menghakimi. Jadi dia mau terima dan tidak mau terima itu bagian dia, ya. Tapi kalau kita sengaja, ya kan, dengan emosi kita, cuma hanya kita mau mencari-cari yang lain, saya rasa itu nggak benar. Tapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan kita, tolong sampaikan, ya saya sampaikan. Bagiannya dia mau terima atau tidak, itu bagian dia. Itu dari saya. Iya, mantap. Terima kasih Pak Simon. Gimana Bu Cecia? Ya, ini ya itu buat saya juga. Ya karena kita bidang pertimbangan hikmat, selain kita berdoa dan kita juga mengerti kan bahwa Amsal itu cukup jelas gitu loh. Dia bilang jangan kita ngomong, tapi juga terkadang saya juga bersikap seperti Pak Simon bahwa ya udah kita ngomong saja, dia mau terima nggak terima itu urusan dia gitu. Tapi kadang-kadang maksudnya di Amsal ada tertulis itulah kita akan kita akan kena kickback kembali, yang apakah yang kita apakah hidup kita sebagai yang menjadi penasihat, perlukah kita dalam hidup kita menerima dicemooh kembali, itu aja. Aku sama dengan juga sependapat dengan Pak Simon. Ya sudah, kita akan hanya menasihati, mengingatkan. Tapi si Amsal ini mengatakan kita akan di kickback loh sama dia dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi intinya dalam hal apakah di dalam hidup kita perlu mendapatkan dibalas dengan kondisi yang sebenarnya kita nggak perlu terima. Tapi ya ada beberapa pendapat yang sudah disampaikan, ya itulah ada beberapa versi kan, jadinya Pak Ramli yang ambil kesimpulan kembali. Iya, ya. Jadi berarti kita
sampaikan aja apa yang menjadi dorongan Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Kalaupun akhirnya dia tidak menerima, kita jangan terjebak kepada perdebatan yang tidak perlu, ya, yang bisa akhirnya memancing emosi, ya, dan merusak tali persahabatan, ya. Yang penting bagi kita adalah menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan, kemudian terserah respon teman kita tersebut lah, ya, mau dia terima atau tidak, ya, itu menjadi tanggung jawab dan urusan dia. Bagi kita, kita taat untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan tidak perlu memaksakan kehendak kita, kebenaran yang kita terima, ya, untuk dia bisa terima pada waktu itu, ya. Mungkin itu. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Mungkin masih ada sedikit waktu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Aheng. Nanti ditutup Oke. sama Pak Dr. Ramli. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita unity dan bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua. Baik itu suami istri, anak-anak, cucu menantu, bahkan mundara dengan kami ya Tuhan Yesus. Telah Engkau berkati, telah Engkau beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semoga boleh dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya, firman-Mu boleh kami dengar, boleh menerima, dan dapat kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Apapun masalah kami ya Tuhan, kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan respon undangan hikmat-Mu ya Tuhan dalam keadaan yang kami alami di tiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mau menerima respon hikmat ya Tuhan dengan rendah hati dan respon yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan Engkau terus tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, bahkan anak istrinya yang Engkau berkati juga Tuhan. Dalam segala cita-citanya Tuhan Yesus. Dan profesi sebagai dokter ya Tuhan, Engkau berkati Dokter Pak Ramli ya Tuhan. Untuk Bungo dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Ramli ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan persoalan ya Tuhan, Engkau selalu memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami tetap bersuka cita, menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan ya Tuhan. Supaya yang hari ini boleh selalu mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mendoakan Tuhan sepakat ya Tuhan. Buat Ibu Sulastri ya Tuhan. Yang sedang kemoterapi ya Tuhan. Engkau juga tetap ya Tuhan memberi kekuatan kesehatan pada Ibu Sulastri ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipulihkan dengan kuasa bibir-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Caca ya Tuhan. Kau semakin pulihkan kekuatan kesehatannya ya Tuhan. Untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kami unity ya Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahnya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu. Dan Engkau jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap taat menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap ada keamanan kedamaian ya Tuhan. Buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Juga Taurat kuatkan Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya ya Tuhan mereka bekerja dengan hati nurani yang benar. Untuk kemajuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan juga Engkau beri rotak akan Engkau supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus.
dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan, memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian hasil bumi dan hasil alam yang Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga doakan ya Tuhan, para pemimpin ya Tuhan di seluruh daerah ya Tuhan. Para pilkada ya Tuhan, pada tanggal 27 November ini ya Tuhan. Pemilihan serentak ya Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan juga beri keamanan, kedamaian ya Tuhan. Untuk memimpin setiap daerah provinsi ya Tuhan. Untuk kemajuan, kemakmuran, kebaikan semakin merata, keadilan semakin merata di setiap provinsi, kabupaten, kota kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh gereja-gereja ya Tuhan, berbagai dominasi maupun sinode ya Tuhan, bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya, selalu unity bersatu, memberitakan kabar baik atau amanat agung ya Tuhan. Boleh menjadi garam dan terang, menjadi surat terbuka, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga boleh menjadi Indonesia, setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat persekutuan kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menaikkan doa-doa kami. Oleh karena itu, hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, memberi hikmat kepada kami, menyertai dan memberkati jalan-jalan kami, dan memberkati apapun yang kami kerjakan sehingga boleh berhasil, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan